Mitra TA TV, pengelolaan sumber daya alam yang tepat bagi suatu daerah akan memberikan potensi bagi daerah tersebut menjadi desa wisata berwawasan lingkungan dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Bersama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, tim peneliti dari Universitas 11 Maret dan Universitas Negeri Yogyakarta serta universitas yang lain mendukung kelestarian lingkungan alam dengan memanfaatkan sumber daya alam air untuk bisa menjadi energi pembangkit listrik tenaga air. Menindaklanjuti kerjasama tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang lalu, tim peneliti dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan Universitas Negeri Yogyakarta menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Rangkaian acara yang berlangsung hikmat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa pembukaan, dan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Kita sudah satu kumpul di pendopo Kabupaten Karanganyar ini untuk melakukan fokus group discussion mengenai pengembangan wisata berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangkit listrik tenaga air di Desa Berjo dan Biyoso Karanganyar. Ini merupakan kolaborasi Bapak Ibu dari UNS, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin background ya, jadi ini kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi dan Kabupaten Karanganyar yang memfasilitasi, dan lokasinya memang ada di Karanganyar. Mari kita bersama-sama untuk bisa menjadikan kawasan Berjongerjoyoso ini sebagai daerah wisata, daerah kawasan untuk ya rekreasi. Nah, selain itu juga ini yang perlu diingat, kan di Jawa itu ada istilah memayu hayuning bawono, sehingga kita selalu harus ingat pada melestarikan alam semesta ini. Salah satunya adalah melestarikan lingkungan hidup di Desa Berjo ini. Ya. Salah satu bentuknya mungkin bisa ini penggunaan energi grojogan tadi untuk menjadikan listrik. Nah, itu karena kalau ini tidak digunakan sebetulnya kan potensi yang terbuang secara percuma. Selain itu juga mungkin nanti kalau sudah jadi kawasan wisata banyak pengunjungnya, itu mungkin sampah-sampah ini harus dikelola dengan baik dan bisa dijadikan sebetulnya ini salah satu aspek ekonomi kreatif, yaitu menjadikan sampah ini semacam energi terbarukan untuk yang akan datang. Pada acara Focus Group Discussion FGD tersebut, Kepala DLH Karanganyar mewakili Bupati Karanganyar menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti yang telah melaksanakan penelitian desa wisata bertempat di Desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar. Lingkungan pemanfaatan alam yang ada di Kabupaten Karanganyar ini memang perlu dimaksimalkan. Termasuk kemarin kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan masalah konservasi air. Mungkin dari teman-teman juga sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, konservasi air ini diantaranya kami telah melakukan penanaman pohon, dan nanti kami juga akan melakukan langkah-langkah yang sekiranya nanti bisa berkelanjutan seperti yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa penanganan lingkungan hidup, penanganan sampah, dan penanganan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masalah persampahan ini memang tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah,
tetapi partisipasi masyarakat, kemudian dari perguruan tinggi, dari para pakar, termasuk juga diantaranya dari dunia usaha. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu atas kerjasama dari perguruan tinggi baik UNS maupun UNY telah diberikan bantuan berupa tanaman sebanyak 2.800 yang ini nanti akan dimanfaatkan untuk penanganan konservasi air yang berada di daerah Ngargoyoso. Ini sangat membantu kami di dalam melaksanakan kegiatan merupakan bagian dari konservasi air, sehingga nanti air yang berada di lereng Gunung Lawu, khususnya di wilayah Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, ini nanti akan bisa bertahan dengan baik, sehingga nanti ke depannya bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat, juga bisa melindungi dan melestarikan alam yang ada di daerah Ngargoyoso. Dalam penelitian ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta siap membantu pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat bertempat di Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar. Kami merasa berbangga sekali dan sangat berterima kasih dapat ikut terlibat dalam rangka ikut mengembangkan pembangunan Desa Berjo ini. Dalam hal ini untuk mungkin di pengelolaan sampah maupun pembangkit listrik tenaga air. Dan yang ketiga, sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Universitas Negeri Jakarta telah banyak berkiprah untuk membantu pengembangan SDM maupun pengembangan fisik di berbagai desa. Tadi kami sudah mengikuti kegiatan fokus group discussion untuk pelaksanaan pengembangan desa wisata di Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar. Nah, pengembangan desa wisata ini merupakan kolaborasi antara Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surakarta, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya yang lain. Nah, tujuan utama dari FGD ini adalah mendapatkan masukan dari Pemda setempat, terutama Desa Berjo ini, untuk kemungkinan dikembangkan pembangkit listrik tenaga air dan kemungkinan dikembangkan pengolahan sampah. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, kerjasama ini, maka peningkatan kemajuan Desa Berjo ini bisa tercapai dan tujuan untuk wisata, salah satu wisata di Karanganyar ini juga bisa terlaksana. Penelitian akan pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui PLTA mendapat apresiasi dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo turut menyediakan bibit pohon secara gratis. Apresiasi kepada forum ini yang telah berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan, terutama mendukung kegiatan pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangkit listrik tenaga air. Mungkin sejalan dengan kegiatan ini, kami dari BPDSAL Solo menyediakan bantuan bibit gratis yang bisa diambil sendiri di persemaian permanen kami di Desa Sukosari, Kecamatan Himantono. Kami dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo sangat mendukung sekali kegiatan masyarakat, terutama dalam pelestarian sumber mata air untuk kelestarian hasil air, khususnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Melalui persemaian permanen kami memberikan bantuan bibit gratis yang dapat diambil sendiri. Selain tanaman kayu, tanaman penghasil buah, kita juga menyediakan bibit-bibit tanaman pelestari sumber mata air seperti beringin, preh, gayam, jengkol maupun sukun.
Permohonan dapat disampaikan kepada kami, kepada Kepala BPD SAL Solo, kemudian nanti akan kita tindak lanjuti. Demikian. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis. Sejumlah 2.800 pohon bantuan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo ini selanjutnya akan ditanam di Desa Berjo Ngargoyoso, Karanganyar. Jadi tujuan kami untuk mengadakan pertemuan untuk FGD ini yang utama adalah saya itu membimbing mahasiswa program doktor dalam rangka menyelesaikan studinya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi awalnya temanya adalah pengembangan energi terbarukan. Energi terbarukan itu ada 4, yaitu listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga bio, dan tenaga surya. Nah, kali ini itu pemanfaatan air yang ada di Telaga Madirda itu untuk membangkit tenaga listrik. Ukuran dari pusat listrik tenaga air itu adalah debit air. Debit air itu adalah jumlah air yang mengalir per menitnya. Nah, dari kondisi alam itu di Telaga Madirda itu memungkinkan sekali untuk airnya dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian untuk menjaga supaya debit air itu ajak berkelanjutan baik musim hujan maupun musim kemarau, maka kita adakan semacam penghijauan, ya, yang itu sudah dilaksanakan minggu yang lalu, ya. Penghijauan itu jadi dengan menanam pohon yang besar itu sehingga nanti itu bisa menyimpan air. Pada kegiatan Focus Group Discussion FGD yang diikuti 50 orang peserta, Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta, Profesor Dr. Rahmawati MSI AKCA, menyampaikan secara singkat pengelolaan sampah organik dan organik. Kemarin di rumah Bapak Bupati ketemu Bapak Bupati, ya, kita ngomong dulu ini arahnya proposal itu seperti ini. Kemudian yang kedua kita action, ya, langsung penghijauan. Jadi kita memperoleh bibit ada 2.800 bibit, ya, ada 8 macam tanaman yang nanti akan dikelola oleh Pak Lurah, ya, ditanam di sekitar Jumo dan juga di sekitar Telaga Madirda. Kemudian kegiatan berikutnya adalah, ya, seperti yang Pak Samsi katakan tadi, ada pengolahan sampah organik dan anorganik. Jadi mari kita gerakkan warga Desa Berjo untuk pertama itu memilah sampah dulu, ya, dari organik dan anorganik. Semuanya itu nanti akan diolah menjadi uang, ya, Pak. Bisa dijual gitu, yang anorganik bisa dibuat kemarin perhiasan tas dan seterusnya. Kemudian yang tanaman yang organik itu bisa jadi pupuk kompos, kemudian bisa jadi batako, ya, kemudian bisa juga pengganti kayu, ya. Untuk alat-alatnya sudah ada semua. Jadi penelitian ini adalah tingkat kesiapan teknologinya adalah level 8. Jadi sistemnya sudah lengkap, tinggal aplikasi saja. Untuk mendukung program ini, tim ahli Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Sunarto MA MSc PhD, menyampaikan perlunya penghijauan atau penghutanan kembali di sekitar telaga supaya air tetap berkelanjutan. Berdasarkan presentasi saya ketika
ini di tempat yang sama tapi dalam kemarin di sini juga itu kita sampaikan, kita presentasi ulun-ulunnya untuk ini program ini, maka saya menyampaikan Pak Bupati betul-betul perhatiannya cukup jeli. Prof. Anton coba ditengok bagaimana kondisi air pada waktu musim kemarau. Kalau tidak salah itu kalau musim kemarau airnya itu idir itu cilik gitu. Terus itu lalu terbesit dalam pikiran saya, kalau itu ini perlu penghijauan, penghutanan kembali. Jadi proses itu saya sudah berpikir bahwa ini harus nanti kerjasama. Proses itu pada saat itu pemikiran saya harus diadakan penghijauan, penanaman pohon-pohon di sekitar telaga dengan maksud supaya air pada waktu musim hujan dengan air pada waktu musim kemarau itu artinya tetap ada keberlanjutan. Terus itu langsung kita tentukan bahwa kita harus mengadakan penghijauan. Oleh sebab itu saya matur sekalian di dalam forum itu, kalau begitu nanti dinas kita mohon dari dinas lingkungan hidup atau yang berhubungan ini untuk memikirkan itu. Berdasarkan itu kita mengajukan aplikasi ke dinas terkait untuk bibit pohon. Masukan dari Pemda setempat dalam fokus group discussion sangat diperlukan koordinasi dalam pemanfaatan potensi sumber air, penghijauan, dan pengelolaan sampah untuk pelaksanaan pengembangan desa yang ada di Desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar. Yang jelas saat ini kita sudah koordinasi mungkin sehubungannya dengan program destinasi wisata yang ada di Desa Berjo, utamanya untuk pemanfaatan air. Bisa dikata mungkin nanti bisa dibilang program mikrohidro dari bahan baku yang jelas untuk air di Desa Berjo. Mungkin saat ini kita baru memprogram yang jelas nanti untuk ke depan mudah-mudahan apa yang jadi harapan dari mungkin dari beliau, dari Profesor Rahma dan Profesor Sunarto ataupun dari guru-guru besar yang bersama dengan dinas-dinas terkait ataupun yang ada di Kabupaten Karanganyar, mudah-mudahan nanti cepat terrealisasi dan bisa mengangkat untuk destinasi wisata yang ada di Desa Berjo, utamanya di Kabupaten Karanganyar. Fokus Group Discussion FGD diakhiri dengan foto bersama. Kegiatan ini juga memberikan motivasi dan semangat untuk mewujudkan pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangkit listrik tenaga air bertempat di Desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar. Kehidupan masyarakat semakin